alergen. Kenapanya alergen? Penyebab sebagai penyebab, dingin atau AC itu sebagai trigger. Jangan mengorek-ngorek telinga. Kenapa? Jangan lupa hidrasi, nutrisi yang cukup saat buka sama sahur. Apakah boleh sih dok kalau misalnya pas puasa dilakukan tetes telinga atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hospital Podcast Channel, Risalah Sehat Insani, edisi spesial Ramadan. Nah, kali ini dengan saya Melisa Kayana Putri selaku host pada hari ini. Dan sudah hadir bersama kita semua ada Dr. Gita Ariyanti, SPTHT BKL, selaku dokter spesialis THT di Rumah Sakit Islam Pati. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Mbak Melisa, kabarnya baik. Mbak Melisa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dokter. Baik dokter, jadi gini dok, kemarin kita sudah melakukan open pertanyaan di sosial media Instagram RSI Pati. Nah sudah masuk beberapa pertanyaan dok dari teman-teman semuanya. Langsung saja ya dok, kita bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama nih dok, terkait dengan tenggorokan yang terasa lebih kering. Nah pertanyaannya ada, kenapa ya dok tenggorokan saya itu terasa lebih kering dan perih saat berpuasa? Oke Mbak Melisa, jadi pertanyaannya kenapa ya tenggorokan kita lebih kering dan perih saat puasa? Jadi saat kita lagi puasa, kita kan kekurangan cairan, hidrasi menurun ya, sehingga akan berpengaruh ke produksi air liur. Jadinya terasa lebih kering, terasa lebih perih tenggorokannya. Itu kenapanya ya. Nah tipsnya nih dari saya supaya nggak kering sama perih saat puasa. Saat buka sama sahur, hidrasi dicukupin. Kayak misalnya sahur 4 gelas minimal, buka 4 gelas minimal. Terus jangan makan makanan terlalu banyak minyak ya. Kopi, teh, pedas, asam, santan, jangan berlebih. Kenapa? Nantinya bikin tenggorokan lebih iritatif, lebih kering dan perih juga bisa ya. Terus digali juga tuh pasien ada LPR atau GERD ya. Karena kalau misalnya LPR atau GERD nanti kan naik tuh asam lambung ke tenggorokan sehingga lebih kering atau perih gitu. Itu sih tips dari saya. Kalau kenapanya tentu karena hidrasinya kurang, produksi air liurnya berkurang gitu ya. Baik itu sih dokter, dari saya. Itu penyebab tenggorokan kita itu jadi lebih kering saat berpuasa gitu ya dok ya. Dan itu juga ada tips bagi teman-teman semuanya agar tenggorokan kita itu lebih terasa tidak terlalu kering saat berpuasa. Untuk selanjutnya dokter, pertanyaan yang kedua ada terkait dengan mampet terkait dengan hidung yang dan bersin-bersin setiap pagi saat sahur. Nah pertanyaannya, dok kenapa ya hidung saya itu sering mampet dan bersin-bersin setiap pagi saat sahur? Ini kalau dari bentuk pertanyaannya kita harus gali lebih lanjut ya. Pada pasien ini ada nggak rinitis alergi? Karena rinitis alergi itu gejalanya satu mampet-mampet, hidungnya bersin-bersin, meler-meler, dan hidung gatal. Nah kenapanya pada pasien ini, kalau memang misalnya ada, kemungkinan besar pasien mengalami rinitis alergi. Ya, jadi harus tetap diperiksakan nanti ke THT ya. Nah, tipsnya dari saya ketika nanti memang ada rinitis alergi ya, cuci hidung rutin ya dengan larutan salin. Nanti kalau misalnya memang ada rinitis alergi, perlunya semprot untuk steroid nasal spray. Kalau diperlukan pentingnya antihistamin buat pasien ya, sama vitamin D3 antioksidan supaya mengurangi inflamasi dari alergi itu sendiri ya. Jadi pada pasien ini tentu harus digali ada nggak rinitis alergi ya, karena penyebabnya tentunya alergen. Kenapanya alergen? Penyebab sebagai penyebab, dingin atau AC itu sebagai trigger. Ya, gitu sih. Jadi terus ada tips juga nih, misalnya ternyata rinitis alergi ya. Satu tadi jangan lupa untuk hindari paparan alergen di lingkungan seperti jangan ada karpet di kamar, spray rutin dibersihkan, gorden rutin dibersihkan, pembersihan AC dan kipas angin rutin dibersihkan. Jangan ada boneka berbulu ya pada pasien rinitis alergi. Jangan pelihara hewan berbulu seperti anjing, kucing. Itu kalau ternyata memang digali pasien ini ada rinitis alergi. Baik dokter, jadi identifikasi awal itu terkait dengan masing-masing kondisi pasien gitu ya dok ya? Baik, untuk next pertanyaan dok, terkait dengan kebersihan telinga. Nah, minta tipsnya dong dok untuk menjaga kebersihan telinga selama berpuasa. Oke, jadi puasa atau tidak puasa kita harus tetap menjaga kebersihan telinga ya.
Nah, tipsnya adalah jangan mengorek-ngorek telinga. Kenapa? Kalau nanti dikorek-korek telinga, satu kita takutnya cedera liang telinga. Terus yang kedua, kita juga takutnya cedera gendang telinga. Yang ketiga, takut kotorannya malah makin masuk ke dalam. Jadi jangan korek-korek. Terus jangan khawatir, sebenarnya kotoran yang ada di telinga kita itu dia bisa keluar sendiri dengan gerakan rahang saat kita makan, minum, ngomong kan akan keluar. Nah, kalau misalnya pasien punya riwayat keluar cairan telinga nih, nah sebaiknya berobat ke dokter THT. Kenapa? Buat dilihat gendangnya ada bolong atau enggak. Nanti tentunya tipsnya kalau bolong akan berbeda. Satu, nggak boleh basah ya, mandi wudhu keramas hati-hati, nggak boleh berenang, nggak boleh cuci hidung. Sama nanti pas batuk pilek harus terus di follow up, karena kalau telinga bolong saat batuk pilek kan khawatir akan keluar. Gitu. Jadi nanti harus digali juga ya, pernah ada riwayat keluar cairan telinga atau enggak. Nah, kalau nggak ada sih tipsnya itu jangan mengorek telinga. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan telinga terasa berdenging saat berpuasa. Nah, ada pertanyaan yaitu kenapa ya dok telinga saya sering terasa berdenging saat berpuasa? Ya, jadi berdenging saat berpuasa itu kenapa muncul ya? Karena saat puasa itu kita kan dalam kondisi hidrasi kurang ya, hipoglikemi juga, terus kurangnya nutrisi atau cairan ya, sehingga mempengaruhi juga suplai oksigen, suplai cairan, nutrisi, glukosa ke telinga dalam, sehingga terkadang akan muncul denging saat puasa dan terkadang juga ada yang keliengan gitu. Jadi tipsnya supaya menghindari berdenging ini jangan lupa hidrasi, nutrisi yang cukup saat buka sama sahur ya, supaya tidak muncul berdenging gitu. Jadi untuk tipsnya sendiri nih dok, untuk telinga agar tidak terasa berdenging saat berpuasa itu tadi kan mensuplai di hidrasi, saat berbuka dan sahur. Nah itu dengan cara apa dok? Sama seperti yang pertanyaan pertama itu ya. Jadi tipsnya tetap kalau bisa pas sahur 4 gelas minimal, pas buka 4 gelas minimal. Nah itu. Supaya hidrasi cukup ya, sehingga mengurangi resiko dehidrasi saat puasa. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, terkait dengan cara penggunaan obat tetes telinga. Nah, ada pertanyaan nih dok, pas puasa-puasa gini, cara menggunakan obat tetes telinga itu gimana ya dok? Nah, cara ya, jadi pertanyaannya cara. Kalau cara saat puasa atau tidak puasa sih sama ya. Jadi kita miringkan kepala, setelahnya tetes di telinga yang sakit ya, sesuai petunjuk 3 tetes atau 5 tetes, 1, 2, 3, 4, 5. Setelahnya diamkan beberapa saat, baru kembali ya. Ada yang suka menekan tragus supaya nggak keluar, ada. Nah, untuk mungkin bentuk pertanyaan ini, apakah boleh sih dok kalau misalnya pas puasa dilakukan tetes telinga atau tidak? Sebenarnya boleh, karena tetes telinga itu prinsipnya nggak membatalkan puasa. Kadang ada juga pasien yang suka nanya, dok kan biasanya pas abis mandi pagi, abis mandi sore, pas puasa boleh nggak saat sahur atau buka? Boleh, yang pasti 2 kali sehari, 5 tetes telinga yang sakit gitu. Baik dokter, jadi itu tips yang diberikan oleh dokter Gita terkait dengan cara penggunaan tetes telinga. Oh gitu ya, ada juga tambahan nih Mbak, jadi obat tetes telinganya tentunya harus dengan resep dokter. Kadang ada juga yang suka beli di pasaran, beli sendiri tuh di apotik. Nah, soalnya nanti berbeda tuh, ada obat yang tidak boleh pada telinga bolong gitu kan. Nah, nanti setelah itu kalau memang ada keluhan, kontrol ya, terus dilihat telinganya gendangnya aman atau tidak, bolong atau tidak. Nanti akan dikasih tetes telinganya sesuai dengan indikasi. Nah, kalau telinganya bolong kan, pas tetes telinga, dia kadang suka ada ngerasa di sininya ada rasa bukan seperti pahit gitu atau asam apa gitu ya, suka ada perasaan masuk gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya emang dia menghindari ada perasaan masuk rasa pahitnya, boleh juga saat sahur atau saat buka. Jadi menarik sekali nih ya dok pembahasan kita pada hari ini, dan juga semoga ini semua dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Amin. Nah, terima kasih dokter atas waktu yang sudah diberikan dan dapat hadir pada kesempatan podcast pada hari ini. Makasih juga Mbak Melisa udah diundang. Maaf kalau ada salah-salah kata. Baik dokter, bagi teman-teman semuanya yang memiliki keluhan terkait dengan THT, bisa langsung saja datang dan konsul di
Poli THT Rumah Sakit Islam Pati gitu ya dok ya? Iya, kalau jadwal pagi ada, jadwal sore bisa ya. Pagi mulai dari 7:30, kalau sore dari 2:30 sampai jam 4. Baik, itu ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih. Sekian podcast pada hari ini. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Saya Melisa Kaina Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.